Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa di channel ini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang ChatGPT yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka Google. Untuk masuk di menu ChatGPT, kita open AI dulu. Nah, ini dia yang paling atas, open AI. Kemudian kita masukkan teks di tombol pencarian ini yaitu ChatGPT. Maka kita langsung secara otomatis masuk di ChatGPT. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ChatGPT itu apa, manfaatnya apa. Dan di sini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara bertanya di ChatGPT atau contoh-contoh perintah yang bisa kita berikan di ChatGPT. Ini tujuannya agar teman-teman bisa lebih memahami untuk cara bertanya kepada ChatGPT, bagaimana cara memberikan kalimat pertanyaan agar ChatGPT ini bisa menjawab pertanyaan yang kita sampaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di sini sudah saya sediakan 10 contoh perintah atau contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada ChatGPT ini. Karena dia adalah program OpenAI, maka kita tidak perlu meragukan lagi. Dia akan bisa menjawab dengan cepat. Misalnya di sini contoh perintah fakta dan data ya teman-teman. Misalnya di sini kita ingin bertanya atau mencari informasi tentang siapa Bapak Pramuka Sedunia. Ini kita salin saja. Lalu kita paste di ChatGPT ini. Di tombol ini ada tombol untuk mencari. Kita paste. Lalu kita enter. Maka ChatGPT ini akan otomatis dan cepat menampilkan tentang pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, ini dia memberikan yaitu Baden Powell, seorang jenderal Inggris. Jadi dia secara cepat ya teman-teman menjawab pertanyaan kita. Nah, itu contoh perintah yang pertama. Kemudian kita masuk di contoh perintah yang kedua, misalnya saran. Misalnya kita ingin meminta saran dari ChatGPT ini tentang sebuah hal. Contohnya, berikan saya rekomendasi tempat liburan di Surabaya. Nah, ini adalah meminta saran di ChatGPT. Kita paste di sini pertanyaannya atau saran, kemudian enter. Maka ChatGPT ini akan menjawab dengan cepat dan memberikan rekomendasi yang ini ya, sesuai pertanyaan kita tadi. Nah, di sini ada berapa kira-kira tempat liburan yang bisa direkomendasikan. Ternyata ada 7 teman-teman. Nah, ada 7 bisa dibaca-baca di sini apakah sesuai atau tidak. Misalnya Taman Flora Beratang, memang benar ada Taman Flora Beratang. Ya. Jadi ada 7 rekomendasi tempat liburan bagi teman-teman yang ingin liburan di Surabaya juga. Nah, kemudian ini adalah tadi bentuk atau meminta saran dari ChatGPT ini. Kemudian apalagi yang bisa kita tanyakan di ChatGPT? Kita bisa memintanya untuk menerjemahkan. Nah, di sini kita buka Google dulu. Misalnya di sini kita cari sebuah pramuka ya. Jadi dia akan memunculkan artikel pramuka nanti. Untuk contoh saja, nah, ini satu paragraf saja, kita coba salin dan kita perintahkan ChatGPT untuk menerjemahkan ke bahasa yang kita inginkan. Nah, sudah saya salin. Lalu sebelum kita paste di sini, kita berikan dulu instruksi atau perintah kepada ChatGPT ini. Kita mau apakan teks yang sudah kita salin. Misalnya, tolong terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Inggris. Kita teks dulu.
Nah ini dia, tolong terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Inggris. Tentu saya bisa membantu Anda menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Inggris. Silakan berikan teks yang ingin Anda terjemahkan. Lalu teks yang kita salin tadi kita paste di sini. Lalu kita enter. Nah, ini teksnya dalam bahasa Inggris kelompok anggota yang lain dan bahasa Indonesia maksudnya, dan dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, ini sangat simple ya teman-teman, sangat sederhana, sangat gampang juga, dan sangat cepat ketika kita ingin melakukan terjemahan ke sebuah teks. Apakah hanya ke dalam bahasa Inggris? Tentunya tidak teman-teman. Kita bisa menerjemahkan ke bahasa yang kita inginkan, misalkan bahasa Jepang, bahasa Mandarin, atau bahasa apa gitu. Nah itu contoh perintah yang ketiga ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya perbandingan. Nah, ini contoh pertanyaannya, itu apa perbedaan komputer dan laptop. Nah, kita coba teman-teman salin. Kita ingin menanyakan pendapat atau perbandingan dari seorang ChatGPT tentang perbedaan dan ini. Kita pasti saja apa perbedaan komputer dan laptop. Kita enter. Nah, ini komputer dan laptop merupakan dua perangkat komputasi yang umum digunakan. Nah, jadi di sini teman-teman dia jelaskan secara rinci, secara detail kepada kita tentang perbedaan komputer dan laptop. Nah, di sini bisa kita baca-baca. Nah, ternyata ada benarnya juga ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu meragukan lagi. Nah, jadi sudah terjawab teman-teman. Ini dia. Nah, itu dari perintah dari perbandingan. Kenapa sih ChatGPT ini bisa memberikan jawaban yang lebih detail, yang lebih akurat gitu? Ya karena ChatGPT ini sendiri adalah sudah mengumpulkan informasi sebelumnya, sebelum dia memberikan kepada kita. Contohnya seperti ini. Jadi OpenAI ini sudah mencari informasi kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Misalnya ada ahli matematika, maka dia meminta informasi tentang ilmu matematika kepada orang tersebut, lalu dia memasukkan ke dalam OpenAI-nya, sehingga ketika kita mengunjungi ChatGPT ini, kita bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Jadi itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kok bisa ya ChatGPT ini memberikan jawaban yang lebih akurat, cepat, dan mudah ya kan? Lebih sederhana kata-katanya. Ya karena itu tadi dia sudah merangkai, atau mungkin seperti yang saya bilang tadi, dia meminta ilmu itu kepada orang yang ahli. Nah, misalnya ada ahli komputer. Di dunia ini siapa ahli komputer, dan dia akan meminta informasi itu kepada ahli komputernya, sehingga ilmu dari ilmu komputer itu dia masukkan ke dalam OpenAI atau kecerdasan buatan ini, dan sehingga ketika kita mencari ilmu tentang komputer, maka dia akan memberikan ilmu komputer yang sudah dia dapatkan itu kepada ahlinya. Nah, jadi seperti itu alurnya ya teman-teman, kenapa dia bisa memiliki jawaban-jawaban seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman, itu sebuah cerita tadi. Bukan hanya cerita, tapi itu adalah kenyataannya yang telah saya pelajari. Kok bisa AI ini bisa memberikan jawabannya. Nah, seperti itu tadi. Kemudian di sini ada yang kelima, creative writing. Ya, teman-teman, ini ada contoh soalnya. Kita salin saja. Buatlah cerpen tentang tikus. Oke, agak seru juga teman-teman kita menggunakan ChatGPT ini. Lalu di sini kita perintahkan dia untuk membuat tulisan yang kreatif. Ya. Buatlah cerpen tentang tikus yang sedang terjatuh di kolam renang. Nah, ini teman-teman sangat sangat mustahil ya kalau kita lihat. Kok bisa ya dia langsung memberikan
cerpen itu. Nah, ini teman-teman, kita bisa baca. Di tepi kolam renang yang sunyi terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Di rumah itu tinggallah sebuah keluarga tikus yang hidup bahagia. Nah, ini teman-teman, akhirnya cerpen dari tikus yang sedang terjatuh sudah terbuat ya teman-teman. Tanpa kita pikirkan ceritanya apa, alurnya apa, CGPT langsung memberikan alur dan ceritanya. Nah, sangat-sangat membanggakan ya teman-teman. Nah, keren sih, langsung bisa dijawab. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke berapa sekarang, ke 6. Nah, ini brainstorming. Brainstorming ini merupakan cara kita bertukar pikiran ya, atau memberi pendapat. Misalnya di sini contoh pertanyaannya, saya pengen punya pekerjaan yang mudah dikerjakan tapi gaji besar. Berikan saya 2 contoh saja pekerjaan yang mudah. Nah, kita meminta ChatGPT untuk memberikan brainstorming. Oke, kita salin. Lalu kita paste di sini. Nah, dia akan memberikan jawaban berdasarkan atau sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita hanya menginginkan 2 contoh, maka dia akan memberikan 2 contoh juga karena sesuai permintaan kita. Nah, ini sudah ada 2, masih penjelasannya. Nah, sudah jadi teman-teman. Pertanyaan kita tadi apa di sini? Saya pengen punya pekerjaan yang mudah dikerjakan tapi gaji besar. Berikan 2 contoh. Nah, di sini contohnya itu petugas layanan pelanggan online. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajar online. Nah, ini pekerjaan yang mudah dikerjakan ya teman-teman, sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita kurang cocok dengan pekerjaan ini, kita langsung saja tanyakan ke dia. Ya. Kita seperti bertanya kepada guru, langsung diberikan jawaban. Nah, misalnya kedua dari pekerjaan ini kita kurang cocok ya teman-teman, kita bisa minta lagi, tolong berikan saya contoh yang lebih sederhana dan mudah dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedua ya teman-teman, maka dia akan langsung menjawab. Nah, karena kita mintanya untuk memberikan contoh yang lebih sederhana, kita tidak menentukan berapa contoh, maka dia menuliskan apa yang dia ketahui. Nah, ternyata dia memberikan 2 juga ya teman-teman, berdasarkan pertanyaan yang pertama tadi kita minta ya. Nah, berdasarkan pertanyaan yang pertama ini tadi kita meminta 2 contoh, maka ketika kita bertanya lagi di sini, maka dia ternyata memberikan 2 contoh lagi. Nah, ini dia pengisi survei online, pengemudi layanan riders sharing. Nah, seperti itu teman-teman keunggulan dari ChatGPT ini. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kenapa kita bahas ini satu persatu? Agar teman-teman lebih terbuka cara pemikirannya atau mudah atau memberikan referensi lah bagaimana cara bertanya di ChatGPT ini. Nah, maka saya sediakan 10 contoh-contoh pertanyaan. Nah, di sini ada lagi merangkum teks. Rangkumlah artikel ini supaya lebih mudah dipahami. Nah, coba kita kita cari sebuah artikel yang isinya banyak. Nah, tadi ini sudah. Coba kita ini salin semua ini. Nah, anggaplah artikel ini banyak ya teman-teman. Waduh, ini
ini kursornya agak error ya teman-teman. Nah, sampai sini kita salin. Nah, seperti tadi waktu kita meminta dia menerjemahkan, kita tidak langsung mempaste di sini, tapi kita perintahkan dulu ya. Kita perintahkan dulu. Bagaimana perintahnya? Tolong rangkum artikel berikut ini. Nah, ini kita buat perintah dulu, lalu kita enter supaya dia memahami apa yang kita inginkan. Nah, tolong rangkum berikut ini. Maaf, saya belum menerima artikel Giska. Anda memberikan artikelnya untuk mengirimkan rekasanya ingin Anda buat. Maka kita akan buat artikelnya. Nah, ini. Nah, jadi ini artikel yang lengkap ya, terus dirangkum oleh ChatGPT. Kira-kira rangkumannya seperti apa? Apakah lebih panjang dari cerita lengkapnya? Nah, ternyata sampai sini ya teman-teman. Kita lihat tadi artikel yang lengkapnya. Ya, ternyata lebih banyak artikel yang lengkap. Ini dia tadi. Ini artikel lengkap. Terus kita minta dia untuk merangkum. Dia merangkum cuman beberapa baris saja teman-teman. Cuman seperti ini. Kalau misalnya kita anggap ini terlalu banyak lagi, kita bisa langsung minta dia lagi. Tolong rangkum lagi biar lebih sedikit. Coba ya kita buat perintah ini, apakah dia bisa memahami kita atau enggak. Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Tolong rangkum lagi biar lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ya teman-teman. Ternyata cuma ini beberapa baris saja. Yang tadinya ada beberapa baris sebelumnya, dan kita meminta dia untuk merangkum kembali agar lebih sedikit, dan ternyata dia bisa merangkum lebih sedikit lagi. Nah, itu contoh keunggulan teman-teman yang bisa kita manfaatkan. Ini sangat keren sih. Nah, itu adalah contoh perintah untuk merangkum teks. Kemudian kita masuk ke berapa ya? Sekarang ke 8, pro dan kontra. Pro dan kontra ini sama halnya juga dengan meminta pendapat ya teman-teman. Meminta pendapat dari suatu hal. Nah, misalnya di sini contoh perintahnya apa? Saya masih ragu untuk membeli satu laptop. Kita copy dulu ya teman-teman. Kita salin. Oke. Saya masih ragu untuk membeli laptop atau komputer untuk membuat usaha jasa edit foto. Berikan pro dan kontra untuk kedua pilihan saya. Nah, kita minta atau kita perintahkan ChatGPT untuk memberikan pro dan kontra. Kita buka ChatGPT. Langsung saja kita masukkan. Nah, ini dia. Kita enter. Ini dia pertanyaan kita. Saya masih ragu untuk membeli laptop. Maka dia akan memberikan pro. Ini pro-nya sudah dibuat. Nah, kontranya seperti apa? Ini kontranya. Nah, begitu loh teman-teman kelebihan dari ChatGPT ini. Sangat kayak kalau kita pikir itu seperti tidak masuk akal ya. Kok bisa ya sedetail ini dia menjawab pertanyaan yang kita inginkan. Nah, itulah kecerdasan buatan zaman sekarang ini teman-teman. Nah, lengkap teman-teman, ada pro dan kontranya. Nah, bisa kita baca di sini. Memilih antara laptop dan komputer untuk usaha jasa edit foto memiliki pro dan kontra masing-masing. Berikut adalah laptop. Nah, di sini ada probabilitas, fleksibilitas, konsumsi daya yang rendah, tidak memerlukan ruang khusus.
Dan kontranya seperti apa? Ya bisa dibaca-baca di sini, kinerja terbatas, keterbatasan upgrade. Nah, itu khusus untuk laptop kalau misalnya kita membeli laptop sesuai dengan pertanyaan kita. Tapi kalau misalnya kita membeli komputer, pro dan kontranya juga seperti apa? Nah, ini komputer, pro-nya seperti ini, kinerjanya tinggi, kemampuan upgrade, lebih hemat biaya, kenyamanan ergonomis. Dan kontranya seperti apa? Tidak portable, konsumsi daya tinggi, memerlukan ruang khusus. Nah, lengkap teman-teman. Sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau teman-teman kurang meyakinkan ini atau masih ragu, ya bisa bertanya lagi seperti apa usaha yang ingin kita bangun, seperti itu. Maka dia akan memberikan saran lagi, memberikan pendapatnya lagi. Jadi seolah-olah ini CGPT ini seperti manusia ya teman-teman. Cuman dia tidak mengeluarkan suara kalau di sini. Tapi bukan berarti kecerdasan buatan nggak ada fitur untuk mengeluarkan suara, ada juga. Ini hanya fitur chat saja. Kita seolah-olah bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, dan langsung diberikan jawaban. Nah, seperti ini. Sudah lengkap ya teman-teman. Itu mengenai jenis perintah pro dan kontra. Kemudian ada yang ke-9 teman-teman. Ini kita bahas sampai tuntas. Di sini ada role play. Nah, oke, role play itu seperti apa? Seperti halnya bermain ya teman-teman. Misalnya di sini kamu pandai main gitar, berikan saya tips agar saya bisa belajar gitar dengan mudah dan cepat. Nah, coba kita salin. Kita buka ChatGPT. Kita perintahkan dia dengan role play. Kamu pandai main gitar. Nah, ini dia. Kita enter. Tentu berikut ada beberapa tips untuk belajar gitar. Nah, mulailah dengan dasar-dasar praktis secara konsisten. Nah, kita lihat ada berapa kira-kira tips yang diberikan. Oh, ada 7 ya ternyata teman-teman. Nah, di sini di akhir kalimatnya dia memberikan kata-kata seperti ini. Ingatlah bahwa belajar gitar adalah perjalanan yang berkelanjutan. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nikmatilah proses belajar dan selalu terbuka untuk mengembangkan keterampilan Anda. Semoga tips ini membantu Anda mencapai tujuan Anda dalam bermain gitar. Dia memberikan kita di sini kata-kata yang indah, kata-kata mutiara, yang juga termasuk kata-kata motivasi ya teman-teman. Dari jenis pertanyaan yang kita berikan kepada dia, kamu pandai main gitar, berikan saya tips agar saya bisa belajar gitar dengan mudah dan cepat. Jadi di sini sudah diuraikan teman-teman, ada 7 tipsnya. Nah, bisa dibaca-baca di sini. Kemudian kita masuk di yang terakhir, mentor gratis. Oke. Mentor ini seperti guru ya teman-teman, yang mengajarkan kita secara gratis. Ya. Coba kita salin dulu contoh pertanyaannya. Nah, saya ingin membuka usaha dengan modal 5 juta. Usaha apa yang bagus saya bangun tanpa merepotkan dan bisa menghasilkan uang? Kita salin. Kita coba tanya ke ChatGPT, kira-kira pendapatnya apa? Nah, kita paste di sini. Lalu enter. Membuka usaha dengan modal 5 juta. Jasa penyedia makanan ringan atau kue-kue. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang disarankan masih kurang cocok ya teman-teman, nanti kita bisa minta lagi yang lebih sederhana kepada ChatGPT ini. Dan ternyata di setiap akhir kalimat dia memberikan kata-kata mutiara, pilih usaha yang sesuai dengan minat, keterampilan dan potensi pasar di sekitar Anda. Nah, dia sudah memberikan 5 rekomendasi jenis usaha dengan modal 5 juta. Nah, misalnya kita minta lagi yang lebih cocok. Berikan saya contoh
satu aja yang lebih cocok dengan saya. Nah, ini kita hapus saja pertanyaannya, kita enter. Nah, ternyata saran yang diberikan yaitu menjadi fotografi, teman-teman. Bisa menjadi pilihan yang cocok. Jadi dia memberikan satu saran sesuai dengan permintaan kita. Nah, ini dia, bisa kita baca-baca. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman contoh perintah atau tentang bagaimana cara bertanya di chat GPT ini. Ternyata kalau kita perhatikan ini sungguh luar biasa ya, sangat-sangat membantu kita dalam berbagai macam pekerjaan kita. Misalnya kita ingin ini bekerja sebagai guru, maka kita bisa mencari soal dan jawaban tentang mata pelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Misalnya apalagi pekerjaan kita adalah seorang tukang bangunan, maka kita bisa tanyakan ke ChatGPT ini bagaimana tips-tips agar bisa membuat bangunan yang lebih bagus. Nah, maka ChatGPT ini akan bisa memberikan jawaban yang lebih masuk akal ya, yang mungkin kita selama ini tidak tahu dan akhirnya kita tahu hanya dengan ChatGPT ini. Karena kita bertanya ke ChatGPT ini sangat cepat dan mudah kita untuk mengaksesnya, teman-teman. Kemudian jawaban-jawaban yang diberikan juga lumayan masuk akal kepada kita ya, teman-teman. Tapi walaupun begitu perlu dibaca-baca lagi lebih detail ya, jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini kira-kira masuk akal atau tidak ya, teman-teman. Walaupun kita melihat jawaban yang diberikan ini masuk akal, tapi saya perlu ingatkan bahwa kita perlu membaca lebih detail lagi apakah benar-benar masuk akal atau tidak. Itu tergantung teman-temannya sih kalau menurut saya. Jadi ada banyak ya yang sudah kita tanyakan di ChatGPT ini dan dia memberikan jawaban dengan cepat ya, dalam beberapa menit saja, kurang dari setengah jam ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan jawaban-jawaban bisa mencari melalui ChatGPT ini, teman-teman. Kira-kira itu ya teman-teman 10 contoh perintah atau pertanyaan yang bisa kita berikan di ChatGPT. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen video ini agar kita untuk mengembangkan channel ini juga lebih bermanfaat lagi dan kita bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih telah berkenan menonton video ini dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.